Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Masya Allah, bahagia sekali kita bertemu lagi dengan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, ada 3 kategori orang yang menyambut Ramadan ini kategorinya. Yang pertama, orang yang bahagia banget ketemu Ramadan. Siapa mereka? Mereka yang sangat beruntung. Tapi bahagia juga dibagi 2. Ada bahagianya karena dia melihat dunianya banyak keberhasilannya di situ. Karena dengan bertemu dengan Ramadan, jualannya jadi laris, dagangannya jadi laris, dapat keuntungannya lebih besar, banyak waktu-waktu yang dipakai untuk istirahat, dapat keuntungannya hanya dalam segi dunia. Bahagia seperti ini sudah sangat beruntung. Tapi ada bahagia yang kedua, yaitu bahagia karena bertemu dengan Ramadan, bisa ibadah maksimal, bisa melayani umat maksimal, bisa melakukan segala sesuatu maksimal karena Allah, sehingga bahagianya dilipat gandakan pahalanya. Ini yang super duper beruntung. Tapi ada kategori yang kedua, orang yang menyambut Ramadan ini biasa-biasa saja. Padahal kalau kita bahagia menyambut Ramadan, sebagian sampaikan bahwasanya dia akan terbebas daripada jilatan api neraka. Masya Allah ya. Dan yang kedua ini orang yang biasa saja bertemu dengan Ramadan. Dan yang ketiga, orang yang kalau bertemu Ramadan malah ada beban dalam hatinya. Mudah-mudahan itu bukan kita, na'udzubillah min dzalik. Nah, tuan-tuan sekalian, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, apa yang kita rasakan Ramadan ini? Apakah sudah ada perubahan atau tidak? Ataukah Ramadan datang, kita merasa biasa-biasa saja? Ataukah Ramadan datang, kita juga menjadi pribadi, apa yang harus saya rubah? Ada sebuah tamsilan sederhana yang sudah akan sampaikan untuk kita semuanya di momen yang begitu bahagia ini. Yang pertama, kita mau belajar tamsilan ketika ada seorang raja yang dia kepingin mentraktir familinya, keluarganya, masyarakatnya, semuanya. Karena banyaknya harta, dia kepingin sekali mentraktir. Kita coba ambil hikmahnya ya. Maka sang raja ini mengatakan, seluruh umatku, seluruh kaumku, seluruh masyarakat, kumpullah. Apa permintaan kalian, tulis di list, akan aku berikan semua. Dan di list itu masyarakatnya kumpul semuanya. Tapi raja juga belum puas. Aku mau kasih yang ini langsung dari pemberianku. Kumpullah kalian di lapangan yang besar, akan aku taruh di samping kanan kiri kalian harta-harta yang banyak, emas, permata, berlian yang banyak-banyak. Maka seluruh warganya berkumpul. Masya Allah. Ketika sudah berkumpul, maka sang raja mengatakan, ucapanku adalah fatwa, ucapanku adalah sabda. Maka apa yang kalian pegang itu akan menjadi milik kalian. Masya Allah, semua bahagia. Bagaimana kalau saya hitung 1 sampai dengan 3, kalian ambil, kalian pegang, itu menjadi milik kalian. Maka Masya Allah, semua berduyun-duyun menghampiri barang-barang yang akan mereka pegang. Sang raja mengatakan, saya hitung 1, 2, 3, brrr. Mereka langsung memegang sesuatu yang sangat mereka harapkan dan mereka inginkan, sehingga itu menjadi milik mereka semua. Kata sang raja, bagaimana? Semuanya sudahkah puas mendapatkan harta yang sudah kalian pegang, hadiah-hadiah yang sudah kalian pegang? Apakah kalian semuanya puas? Mereka para rakyat mengatakan, puas wahai sang raja, kami bahagia sekali memiliki pemimpin raja yang seperti engkau. Pasti kita juga kepingin ya punya raja, pemimpin di antara kita yang punya rasa belas kasih dan kasih sayang kepada rakyatnya. Nah, raja pun senang luar biasa. Tapi sang raja terheran-heran. Tiba-tiba sang raja membuat sebuah pertanyaan, sudahkah semuanya mendapatkan harta yang sudah aku bagi-bagi? Semua sudah sang raja. Tapi ada yang mengacung satu, saya belum wahai raja. Nah, kenapa ini tidak mengambil bagiannya? Maka sang raja bertanya kepada wanita tersebut. Kebetulan seorang wanita, dia datang menghampiri sang raja, kemudian berkata, raja, saya bukannya apa-apa, nggak mau ngambil ini. Saya nggak percaya dengan ucapan raja. Kenapa kau tak percaya? Bukankah ini adalah fatwa daripada sabda seorang raja yang ucapannya pasti benar? Dan saya tidak akan mengingkari janji karena ini adalah bagian daripada harga diri seorang raja. Tidak raja, aku belum yakin atas apa ucapanmu. Yakinlah wahai nenek, engkau yang engkau ambil itu akan menjadi milikmu. Maka Masya Allah, sang nenek mengatakan, dalam hitungan ketiga raja, silakan dihitung lagi dan saya akan pegang seperti ucapan yang Tuan Raja sampaikan, maka yang dipegang akan menjadi milikku. Bener raja? Bener nenek. Wah, maka senang sekali. Maka pada saat itu sang nenek mendekat, baik raja, hitunglah. 1, 2, 3, brut. Ternyata nenek ini lari mendekat dan yang dipegang adalah rajanya. Sang raja ngerasa risih, kenapa engkau pegang aku wahai nenek? Seperti itu kira-kiranya ya. Maka pada saat itu sang raja dengan penuh keheranan nenek itu berkata, Tuan Raja, apakah engkau akan mengingkari janjimu? Tidak, aku tak akan mengingkari janjiku.
Tapi apa yang membuat engkau memegang diriku? Maka nenek mengatakan, wahai raja, ketahuilah sesungguhnya aku seorang ibu, seorang yang sudah tua, dan aku adalah seorang janda. Tapi engkau tahu ucapanmu menantang diriku untuk memegang dirimu, karena siapa yang dipegang itu menjadi miliknya. Maka aku pegang engkau wahai raja, aku minta ketika engkau sudah aku pegang, engkau menjadi milikku. Tolong nikahilah diriku seorang janda tua. Masya Allah, sang raja sangat kaget. Tapi dia tidak akan mengingkari ucapannya. Kemudian sang raja berkata, aku tidak akan mengingkari ucapanku wahai nenek, aku nikahi engkau sebagai seorang istri. Masya Allah. Artinya apa? Dari sini sang nenek berkata, wahai tuan raja, setelah aku sudah dinikahi, maka engkau menjadi milikku, dan harta-harta semuanya itu juga menjadi milikku. Inilah kecerdasan daripada seorang wanita tua yang menginginkan rajanya menjadi miliknya. Tuan-tuan, dari sini kita bisa ambil ibrah pelajaran. Banyak di antara kita semuanya berpuasa, ini hanya mengambil kroco-kroconya saja, hanya mengambil seseran-seseran yang kecil-kecilnya saja. Mereka kepingin puasanya mendapatkan pahala, kepingin sehat, kepingin banyak rezekinya, bisa membaca Quran, bisa tadarus, bisa tarawih, bisa tahajud, qiyamul lail, dan semuanya amalan-amalan yang kecil-kecil saja. Tapi mereka lupa ada amalan yang paling besar di antara itu semuanya. Bagaimana itu bisa masuk ke dalam batinnya, mendapatkan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ramadan kali ini bisa kita lakukan bersama-sama dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kekuatan daripada puasa kita, value daripada nilai puasa kita akan terus meningkat, meningkat, dan meningkat. Semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kita, sehingga bukan hanya mendapatkan seseran pahala yang ada di sekitarnya saja, tapi kita bisa memaksimalkan Ramadan kita mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih, maaf lahir batin. Saya Suratno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.